Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Sri Mulyani dengan NIM 2101168. Baik, di sini saya akan presentasikan bab 10 psikologi olahraga, yaitu dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Yusuf Hidayat MSI dan Bapak Ali Rahmat MPD. Di sini saya mahasiswa PJKR FLKUP yang akan mempresentasikan bab 10 mengenai teknik mental imagery dan aktivitas olahraga. Biasanya, teknik mental dan aktivitas olahraga itu sangat berkaitan. Karena pada zaman dahulu, psikolog sangat menganggap mental imagery sebagian dari disiplin psikologi. Sehingga mental imagery itu berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu kajian khusus hampir dalam setiap buku psikolog kognitif. Nah, bisa diaplikasikan mental imaginary itu termasuk dalam pendidikan olahraga. Apa itu pengertian dari urgensi mental imagery? Adalah suatu proses mental yang terjadi ketika seseorang membayangkan suatu objek, peristiwa, atau pengalaman gerak tertentu melalui multidimensional seperti visual, auditorial, kinestetik, dan lain-lainnya. Nah, ada mental imagery yang mengandung dua hal pokok. Yang pertama adalah representatif mental berupa aktivitas untuk membayangkan atau memunculkan kembali suatu objek, peristiwa, pengalaman. Lalu kedua ada aktivitas mental imagery terjadi dalam pikiran, stimulus eksternal yang sebenarnya. Biasanya mental imagery ini belajar dari keterampilan gerak yang dimaknai sebagai aktivitas untuk membayangkan objek, peristiwa, pengalaman yang menjadi pola suatu gerakan untuk dibayangkan yang dimunculkan kembali dalam pikiran. Nah, adapun beberapa hal yang menyangkut dengan mental imagery ini. Apa? Yang pertama itu mental imagery suatu metode keterampilan pelatihan keterampilan gerak. Dan kedua, mental imagery adalah sebuah aktivitas pikiran perseptual yang memunculkan kembali pengalaman gerak yang sebenarnya dan harus dilakukan. Nah, lalu yang ketiga, prosesnya itu disertai dengan multidimensional seperti didengar, melihat, meraba, mencium, apa yang dirasakan gitu, seperti makanan, gitu ya. Kemudian mental imaginary ini harus digunakan secara tepat, harus teratur, dan gerak harus kompleks untuk meningkatkan performa gerak kepada atlet. Nah, biasanya ada kerangka konseptual atau situasi olahraga. Mental ini memberikan pelaksanaan yang sangat berguna untuk membantu atlet membentuk bahkan memperjelas gambar gerakan image yang dibayangkan secara lebih detail. Jenis dan mental imagery itu apa sih? Nah, jenisnya itu biasanya ada internal imaginary, terus ada dimensional mental imaginary-nya apa? Nah, ya saya yang menjelaskan jenis mental imaginary-nya. Itu berbentuk model dalam suatu layar. Biasanya ditonton, terus biasanya ada bunyi gitu mendengar, terus antara raket dan kok itu kan ada bunyinya, terus penciuman perabaan ketika ini bola basket, ini bola kasti buat tenis gitu, ini bola sepak gitu untuk sepak bola gitu. Nah, adapun jenis internal imaginary yang menjadi pikiran dalam aktivitas visual. Terkaitnya misalnya seolah-olah
gerakan tersebut sudah dilakukan, tapi belum semakin ada hasilnya gerakan yang diinginkannya. Biasanya ada variabel-variabel yang mendukung determinannya, dari pengaruh positif terhadap penampilan, lalu variabel internalnya, apa yang mendukungnya. Biasanya bersumber dari mental imaginary tersendiri gitu. Ada variabel eksternal, di mana kondisi itu di luar lingkungan individu, yang hakikatnya tugas dan isi strategi di latihan. Lalu program intervensinya itu yang dibangun ketika 4 proses, yaitu pengukuran, terus latihan imaginary dasar, lalu imaginary yang sebenarnya. Untuk memperoleh yang lebih efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melihat mental imaginary yang harus efektif. Yang pertama itu latihan harus dilakukan dalam kondisi rileks. Lalu ada latihan yang harus di tempat yang mungkin tenang, teduh, dan tidak bising. Lalu menggunakan visual, audit visual, lalu kinestetik, untuk meraba, mencium, dan mengecap. Nah, biasanya mengupayakan kompensasi perspektif untuk supaya atlet lebih top gitu. Adanya dinamika psikologis, biasanya seperti keterampilan yang harus signifikan antara tubuh dan keterampilan kita, seperti sepak bola, panahan, karate, servis, bola voli, tenis, golf. Bahkan yang belum diketahui juga harus menjadi gerak dalam olahraga gitu. Adanya menguatkan stimulus respon sehingga mengontrol keterampilan gerak yang secara efektif. Implikasi dalam pelatihan olahraga ini menerapkan mental yang imaginary yang tadi yang sudah dijelaskan, dan pengembangan aspek psikologis, motivasi untuk mempercaya diri, untuk meminimalisasi kecemasan, menjadi program tujuan, dan yang lainnya. Mungkin dari sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.